Perang teknologi akan memasuki fase baru yang penuh gejolak. Amerika, China, dan pertarungan untuk supremasi. Arus informasi dan energi menjadi dasar dari semua aktivitas ekonomi dan teknologi canggih mendukung keduanya. Oleh karena itu, taruhannya sangat tinggi dalam perang teknologi antara Amerika dan China. Dimulai selama masa jabatan Donald Trump, antara 2017 dan 2021, pertarungan tersebut telah berlanjut di bawah pemerintahan Joe Biden. Pemimpin China, Xi Jinping, merasa tidak puas dengan kendali ekspor Amerika atas teknologi perenggutan. Perjuangan ini sedang membentuk kembali hubungan dan rantai pasok di seluruh dunia. Dan biayanya semakin meningkat. Estimasi bervariasi, tetapi IMF memperkirakan bahwa penghapusan perdagangan teknologi tinggi di antara blok-blok pesaing bisa menghabiskan hingga 1,2% dari PDB dunia setiap tahunnya, sekitar $1 triliun. Apakah China atau Amerika yang mengendalikan teknologi energi dan informasi adalah pertanyaan etnosivilisasional, kata Evan Ellis dari Army War College. Suhu konfrontasi kemungkinan akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Baik Pak Biden maupun Pak Trump tidak akan mundur dari tantangan terhadap China, mungkin masalah yang mendapat dukungan bipartisan tertinggi di Washington. Dan bagi China untuk mundur dari apa yang dianggapnya sebagai tempat yang pantas dalam tatanan global adalah hal yang tidak terpikirkan bagi Pak 11. Tahap berikutnya dari perang teknologi akan berlangsung dalam dua arena utama. Satu adalah pembuatan chip, yang menciptakan infrastruktur pemrosesan informasi dunia, termasuk yang melatih dan menjalankan perangkat lunak kecerdasan buatan. Setiap tingkat kontrol China atas produksi chip tidak dapat diterima bagi Amerika. Yang lainnya adalah teknologi hijau, karena komponennya dapat menjadi tulang punggung dari seluruh ekonomi global. Bagi China, kekuatan perusahaan-perusahaannya di bidang ini bukan hanya konsekuensi alami dari 2 dekade kebijakan industri yang difokuskan, tetapi juga merupakan konfirmasi peran pentingnya sebagai pemimpin global. Saat ini pertarungan berpusat pada aplikasi. Pada 23 April, Kongres meloloskan undang-undang yang meminta pemilik TikTok dari China, platform video yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika, untuk menjual bisnisnya dalam 270 hari atau menghadapi larangan. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah China memaksa Apple untuk menarik WhatsApp dan Threads, platform-platform yang dimiliki oleh Meta, dari toko aplikasi China. Namun, meskipun ada protes, aplikasi adalah kekhawatiran kedua karena mereka membutuhkan chip dan energi untuk dijalankan, bukan sebaliknya. Pertimbangkan posisi saat ini dari kedua negara. Amerika mendorong produsen chip untuk memperluas produksi terdepan di pantainya. Pada 8 April, pemerintah mengumumkan subsidi sebesar $6,6 miliar untuk TSMC Taiwan untuk 3 pabrik baru di Arizona. Pada 15 April, diberikan $6,4 miliar untuk Samsung Korea Selatan untuk membangun pabrik di Texas. Langkah-langkah ini termasuk dalam CHIPS dan Science Act senilai $280 miliar Amerika, kebijakan industri yang diperkenalkan pada 2022, yang mendorong penciptaan pabrik dan pelatihan staf untuk mereka. Juga dalam alat Amerika adalah Inflation Reduction Act, IRA, paket subsidi hijau senilai $369 miliar yang disahkan pada 2022. Ini mendukung produksi domestik peralatan hijau melalui kredit pajak. Sementara itu, Amerika mempertahankan tarif tinggi pada panel surya dan EV Cina, masing-masing sebesar 14,25% dan 25%. Meskipun demikian, Cina telah maju pesat dalam teknologi hijau. LONGi adalah produsen panel surya terbesar di dunia, CAT adalah produsen baterai terbesar dan BYD bersaing dengan Tesla untuk gelar produsen EV terbesar di dunia. Pembuatan chip Cina tidak begitu spektakuler, namun demikian, meskipun subsidi pemerintah sekitar $150 miliar selama 10 tahun terakhir. Itu sebagian merupakan ukuran kesuksesan Amerika dalam menghalangi aliran teknologi pembuatan chip ke negara itu selama 2 tahun terakhir. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pembuatan chip? Korban pertama dalam perang teknologi adalah Huawei. Itu adalah perusahaan yang digunakan pemerintahan Trump untuk menyempurnakan kendali ekspor yang sekarang digunakan pada China secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi setelah pemilihan Amerika pada bulan November. Siapapun yang menang, presiden berikutnya hampir pasti akan meluncurkan kampanye baru, mirip dengan Huawei, terhadap perusahaan teknologi China lainnya.
Ini sebagian karena pengkritik Cina akan memenuhi kabinet Amerika yang baru. Di bawah kepemimpinan Trump, perusahaan asing mungkin memiliki alasan tambahan untuk cemas. TSMC adalah salah satunya. Pada bulan Juli tahun lalu, Trump menggerutu bahwa Taiwan telah merampas bisnis chip Amerika. Tetapi perusahaan chip Korea Selatan, SK Hynix dan Samsung, yang paling mencolok, telah menginvestasikan sekitar $35 miliar di Cina sejak 2020. Trump 2.0 akan bermain lebih keras dengan Korea, kata seorang staf Kongres yang bekerja pada kebijakan teknologi Cina. Di bawah kepemimpinan Trump, katanya, subsidi Amerika akan disertai dengan persyaratan untuk sama sekali tidak berinvestasi di Cina. Perusahaan di industri terkait berada dalam kewaspadaan. MG Tech, sebuah spin-off dari raksasa Cina BG yang membuat peralatan urutan genom, kemungkinan akan menjadi target. Terutama, Republikan kesal karena mesin MG telah dipasang di rumah sakit Eropa. Kontrol multilateral besar-besaran terhadap teknologi kuantum yang diekspor ke Cina juga mungkin, kata seorang staf Republikan. Hal itu mungkin dimaksudkan untuk menolak akses Cina ke teknologi komputasi dan sensor kuantum yang mungkin menjadi penting di masa depan, daripada menunggu sampai teknologi tersebut terbukti di pasar. Perusahaan-perusahaan Amerika juga tidak sepenuhnya santai. Meskipun penasihat dan pengacara percaya bahwa CHIPS Act akan tetap berlaku, beberapa perusahaan besar, seperti Intel, mungkin ingin memastikan bahwa kontrak yang mengatur penyaluran dana mereka di bawahnya bersifat kuat. Kami ingin memastikan bahwa itu mengikat secara hukum, kata seorang eksekutif chip. Bos teknologi mungkin juga tidak suka membahas reformasi Biro Industri dan Keamanan, BIS. Ini adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kendali ekspor yang telah digunakan secara luas dalam 6 tahun terakhir untuk menyerang perusahaan teknologi Cina. Banyak Republikan dan beberapa Demokrat percaya bahwa staf BIS telah memperlambat kontrol tersebut. Namun, perusahaan chip bergantung pada mekanisme biro tersebut, menurut seorang bos teknologi. Beberapa mungkin akan mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian operasi ke luar negeri dan mengubah rantai pasokan jika BIS mendapat sorotan, agar lebih lepas dari kendali Washington. Jika Amerika bertindak melawan produsen chip Cina, Cina kekurangan tanggapan yang tidak jelas merusak diri sendiri. Mereka menemukan 1 tahun lalu, memberlakukan kendali ekspor pada gallium dan germanium, dua bahan yang kecil namun penting dalam proses pembuatan chip. Cina dapat melakukannya karena menyuplai 98% dan 60% dari produksi global pada tahun 2022. Kendali ekspor komoditas tersebut lemah, namun, dibandingkan dengan cengkeraman Amerika pada kekayaan intelektual. Lebih kuat adalah upaya Cina untuk mendominasi produksi chip yang kurang maju secara teknologi. Salah satu pertanyaan terbuka dalam perang teknologi adalah sejauh mana kontrol Cina yang semakin meningkat terhadap produksi chip yang kurang maju dapat memenuhi permintaan global untuk jenis komputasi yang ditemukan dalam EV dan jaringan pintar. Bagaimana dengan teknologi hijau? Amerika memiliki sedikit yang bisa mereka tolak dari Cina, sehingga rencana mereka dalam beberapa tahun mendatang adalah menahan akses ke pasar mereka, yang merupakan pasar terbesar kedua di dunia, dan membujuk sekutu untuk melakukan hal yang sama. Pak Biden kemungkinan akan melanjutkan jalur ramah iklim yang telah dia ikuti selama ini. Dia akan memperkuat hubungan dengan sekutu dan menggunakan uang publik untuk mempercepat dekarbonisasi Amerika sambil memblokir banyak, jika tidak semua, impor dari Cina. Pak Trump adalah cerita yang berbeda. Pembicaraan tentang pendekatan yang lebih agresif dan tidak peduli dengan iklim yang kemungkinan akan diambilnya sudah mengguncang para eksekutif di Amerika dan di seluruh dunia. Ira seharusnya bertahan di bawah kedua pria tersebut. Tidak ada Republikan yang akan mengatakan, saya mendukungnya, tapi saya pikir mereka setuju dengan keberadaan Ira, kata seorang orang dalam Republikan. Hal itu mungkin karena $74 miliar dari total investasi $106 miliar yang dipicu oleh Ira telah masuk ke Kabupaten Republik. Tujuan ekstrim mungkin adalah menghilangkan semua komponen Cina dari rantai pasokan yang penciptaannya didorong oleh Ira. Kemampuan perusahaan Cina untuk menerima 1 sen pun dari Ira akan hilang, kata orang dalam yang sama. Ada kemungkinan bahwa undang-undang tersebut berubah dari inisiatif iklim menjadi dukungan eksklusif untuk manufaktur teknologi tinggi di Amerika. Industri otomotif bisa menjadi salah satu yang paling kesulitan dalam serangan anti-hijau. Pak Trump telah menyebut EV sebagai bohong dan mengatakan EV buatan Cina akan menghancurkan industri mobil Amerika.
Hal ini membuat perusahaan mobil terjepit. Yang terbesar, kata seorang pengacara pengaruh, telah mengembangkan rencana untuk membentuk kemitraan joint venture dengan perusahaan baterai Cina di tanah Amerika. Hingga saat ini, hanya Ford yang telah berbicara secara publik tentang rencananya untuk melisensikan teknologi dari CATL, serangan dari pihak Republikan menyusul. Saya tahu bahwa perusahaan telah bernegosiasi tentang hal-hal ini. Saya curiga mereka sedang menunggu, karena jika Trump terpilih, kesepakatan-kesepakatan ini akan hancur, jelaskan pengacara pengaruh tersebut. Perusahaan-perusahaan solar, EV, dan baterai Cina akan terus mencari cara untuk masuk ke pasar Amerika dan Eropa. Hal itu bisa dilakukan melalui kemitraan joint venture dengan perusahaan domestik, atau melalui pabrik yang dibangun di negara-negara seperti Meksiko yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika. Tetapi pasar domestik Cina dan dunia di luar barat memberikan banyak peluang. Cina menginstal lebih banyak panel surya pada tahun 2023 daripada total yang dipasang Amerika. Di bidang chip, Cina memiliki kekuatan pasar, tetapi bukan dominasi teknologi. Dengan teknologi hijau, Cina memiliki keduanya. Mengungkapkan biaya. Dampak yang mungkin dari memperpanjang perang teknologi adalah menyedihkan. Setiap pemerintahan Amerika yang berperang melawan Cina di setiap front dapat kehilangan fokus pada front-front yang paling penting. Ekspor teknologi hijau Cina sedang booming di seluruh dunia. Lihat grafik, dan instalasi di dalam Cina tumbuh lebih cepat daripada di tempat lain, sehingga menolak akses ke pasar Amerika mungkin tidak banyak melemahkan cengkeraman perusahaan-perusahaan Cina. Dan pendekatan yang lebih unilateral untuk mengendalikan aliran teknologi canggih ke Cina dapat merusak hubungan kerjasama yang rapuh yang telah dibangun pemerintahan Biden dengan Jepang, antara lain, dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan Amerika juga dapat membuat sekutu Eropa merasa terasing. Pembuat kebijakan Amerika melaporkan kurangnya minat dari rekan-rekan Eropa mereka terhadap kontrol ekspor dan peninjauan investasi keluar terhadap Cina. Tetapi biaya terbesar dari perang teknologi bisa menjadi bifurkasi industri teknologi informasi dan energi dunia, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan dekarbonisasi yang lebih lambat. Mereka kemungkinan akan mempercepat upaya rahasia perusahaan untuk mengembangkan penawaran untuk pasar Cina yang Amerika tidak memiliki atau memiliki sedikit kendali. Hal itu secara tidak sengaja dapat memberikan Cina lebih banyak kekuatan untuk menetapkan standar teknologi di bagian dunia yang menggunakan peralatan Cina. Pendekatan pemerintahan Biden terhadap Cina dan teknologi telah relatif dapat diprediksi. Oleh karena itu, hal itu menjadi kurang mengganggu. Menurut semua laporan, Pak Trump akan memutuskan kebijakan Pak Biden meskipun itu adalah kelanjutan dari masa jabatannya yang pertama. Sayangnya, kampanye yang lebih agresif bahkan dapat menghasilkan hasil yang lebih buruk bagi Amerika, Cina, dan dunia.